Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang jarak dari titik ke bidang. Susah nggak ya? Ini materi gampang banget. Asal yang pertama kalian harus bisa dulu jarak dari titik ke titik. Kalau jarak dari titik ke titik sudah bisa, maka harus belajar juga jarak dari titik ke garis. Baru bisa belajar jarak dari titik ke bidang. So, kalau kalian belum paham tentang jarak dari titik ke titik dan titik ke garis, silakan simak video sebelumnya. Kita masuk ke materinya ya. Materi ini masih bahas tentang jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ingat, jarak adalah lintasan terpendek dari dua buah objek. Kebetulan biasanya dua buah objek akan memiliki lintasan paling pendek kalau dia tegak lurus seperti itu. Oke, kita bahas jarak titik ke bidang. Ada catatan seperti kemarin. Yang pertama, teorema Pythagorasnya harus mantap. Selanjutnya, luas segitiga dari berbagai sudut pandang alas seperti jarak dari titik ke garis ya. Nah, catatan yang ketiga, nanti jarak dari titik ke bidang itu akan seperti jarak dari titik ke garis. Oke, kita coba ke contoh soal yang pertama. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan panjang rusuk 6. Tentukan jarak M ke LNQ. Pertama, kita buat dulu kubus KLMN OPQR-nya. Kita beri nama ini KLMN OPQR. Seperti itu. Lalu, yang ditanya adalah jarak dari M ke LNQ. Oh iya, panjang rusuk kubusnya adalah 6 cm. Seperti itu. Lalu yang ditanya adalah jarak dari M ke LNQ. Ini M titik M-nya. Lalu ke bidang LNQ. Kita buat dulu bidang. Oke, itu dia bidangnya. Kalau kalian kesulitan membayangkannya, kalian bisa gunakan rusuk kubus yang kalian miliki. Kalian namai kubusnya KLMN OPQR dulu, lalu kalian beri standar di sini titik M, lalu kalian buat benang, tarik benang dari L ke Q, ke N ke L seperti itu. Maka nanti kita akan cari tahu jarak paling pendeknya. Nah, kalau dilihat dari titik sini ke bidang LNQ, jarak yang paling pendeknya kemana? Kan bisa dari sini ke sini, Pak. Gitu. Oh, ini kalau misalkan dua dimensi, memang seperti ini. M ke bidang yang bagian sini. Seperti itu. Tapi kalau tiga dimensi sebenarnya, ini bukanlah jarak yang paling pendek. Gimana cara kita cari tahu jarak paling pendeknya? Kita bisa gunakan proyeksi. Misalkan LNQ-nya jadi layar. Lalu M-nya jadi benda, ditembakkan sinar, maka nanti jatuh bayangannya kira-kira akan ada di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah si segitiga ini. Bapak buat garis di sini yang membagi segitiga LNQ menjadi sama besar, seperti itu. Nah, kira-kira nanti jarak yang paling pendek bisa dibayangkan. M ke garis pembagi ini Bapak namain aja satu titik baru di sini, misalkan titik X. Nah, ini titik X, misalkan di sini titik X. Nah, jarak yang paling pendek kan tadi LNQ-nya udah diwakilin sama garis ini ya. Garis QX seperti itu. Karena kenapa? Karena titik M itu nanti akan paling dekat ke jarak QX. QX adalah perwakilan dari si bidang LNQ. Perwakilan dari bidang LNQ seperti itu. Nah, jarak dari M ke garis QX yang paling dekat yang mana? Tentu yang tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Misalkan kalian dapat titik baru namanya titik O seperti itu. Maka yang ditanya sebenarnya adalah jarak dari M ke O itu berapa? Seperti itu. Kenapa jarak dari M ke O? Kan tadi awalnya jarak dari titik ke bidang, Pak. Gini. Jarak dari titik ke bidang berubah jadi jarak dari titik ke garis. Seperti itu. Tadinya jarak M ke LNQ. Nah, berubah jadi jarak M ke garis yang mewakili LNQ. Kan tadi bidang ya, LNQ. Tapi diwakili sama satu garis. Kayak tadi Bapak sebutkan. Nama garisnya adalah QX.
X. Nah, seperti itu. Itulah kenapa jarak dari titik ke bidang berubah nantinya akan seperti titik ke garis. Tadinya titik ke bidang berubah jadi titik ke garis, ke QX. Sama kayak materi sebelumnya, jarak dari titik ke garis. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau cari jarak dari titik ke garis, maka triknya adalah ambil segitiga. Ini ya, di sini ya. Ambil segitiga yang memuat titik dan garisnya. Untuk kasus ini, titiknya adalah titik M, garisnya adalah QX. Seperti itu. Berarti ambil segitiga apa? Ambil segitiga MQX. Ambil segitiga MQX. MQX. Siku-siku nggak dia kira-kira? Iya, dia akan menjadi segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Bagus sekali. Siku-siku di M. Siku-siku di M. Kita buat segitiganya. Nah, ini segitiganya. Kita namain titik-titik sudutnya. Ini M, ini Q, ini X. Ingat, di dalam segitiga M, Q, X ada titik O di sana. Disinilah titik O. Nah, sebenarnya ini yang ditanya. Nah, seperti inilah kira-kira. Ambil segitiga MQX, siku-siku di M. Lalu kita lengkapi panjang-panjang sisi segitiga yang kita ambil tadi. QM, panjangnya ada nggak? QM 6, bagus. Selanjutnya XM. XM kan setengahnya dari KM. KM itu diagonal sisi. Diagonal sisi, kalau sisinya 6, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Nah, setengahnya diagonal sisi, setengahnya 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Seperti itu. Nah, QX bisa nggak dicari? Bagus, bisa. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Oke, kita cari QX. Cari QX. QX kuadrat sama dengan QM kuadrat ditambah XM kuadrat. QM kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah XM kuadrat 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, bagus. Nah, 3 akar 2 dikuadratin. 3 dikuadratin 9. Akar 2 dikuadratin 2. 9 kali 2 18, bagus. 36 tambah 18 adalah 54. Ini sebagai QX kuadrat. Kita mau cari QX, berarti QX kuadratnya harus diakarin. Jadi QX sama dengan akar dari 54. Akar dari 54 berapa? Kalau kalian bingung, kalian bisa pakai pohon faktor. Atau 54 adalah perkalian dari 9 dikali 6. Bagus. 9 dikali 6. Akar 9 berapa sih? 3. Bagus. Keluar akar. Akar 6 ada nggak? Nggak ada. Maka dia tetap di dalam akar. Maka jarak dari QX adalah 3 akar 6. Apakah ini sudah selesai? Belum. QX ini yang ini. Karena yang ditanya sebenarnya adalah jarak dari titik M ke O. Seperti itu. Cari jarak dari M ke O. Oke. Ini kita sudah dapat ya. QX itu 3 akar 6. Seperti tadi. Kira-kira menyelesaikannya jarak dari titik ke garis pakai apa? Pakai perbandingan luas segitiga. Seperti itu. Kita ambil segitiganya dulu. Luas segitiga. Ini kita pakai ya. M QX sama dengan luas segitiga MQX. Tapi kita buat alasnya berbeda. Yang pertama, Bapak pakai alas XM. Yang kedua, Bapak pakai alas QX. Seperti itu. Kalau alasnya XM, gambar segitiganya gimana, Pak? Sama persis kayak gini. Ini alas seperti itu. Nah, seperti ini. X, M,
Ki, seperti itu. Itu kalau alasnya XM. Di sini ada titiknya ya. Titik O, seperti itu. Nah, kalau alasnya QX gimana, Pak? Oke, Bapak gambarkan. Kalau alasnya QX, berarti yang ini jadi alas. Berarti segitiganya akan berubah seperti itu. Akan tiduran dia segitiganya. Nah, di sini titik M yang siku-sikunya M, lancipnya Q, lalu sisanya X. Ada satu titik lagi, titik O, yang dia tegak lurus sama si QX. Seperti itu. Oke, kita coba cari luasnya ya. Luas segitiga MQX dengan alas XM. Maka setengah luas segitiga ya. Kali alas, alasnya apa? XM kali tinggi. Kalau alasnya XM, tingginya apa? MQ, bagus. Luas segitiga MQX, alasnya QX. Luas segitiga setengah kali alas, alasnya QX. Lalu tingginya, lihat kalau alasnya QX, maka tingginya apa? MO, bagus. Setengahnya bisa dicoret? Bisa kita coret. Setengahnya kita coret. Sekarang XM-nya. XM-nya kita udah tahu belum nilainya berapa? Sudah, kan sudah dicari semua sisi-sisinya. 3/2. MQ 6, bagus. QX, ada nggak QX? Ada, 3/6. MO, MO kan yang ditanya. Seperti itu. Kan M ke O. Kita cari tahu M ke O-nya berapa. Ada yang bisa dicoret sebelumnya? Bagus, 3-nya bisa dicoret. Nah, sisanya apa? 6 kali akar 2, hasilnya 6/2. Di sini sisanya tadi akar 6. Dikali MO. Maka akar 6-nya pindah. Awalnya dia kali, pindah ruas jadi bagi. Sama dengan MO. Ini tidak rasional, maka harus dikali akar sekawan. Akar sekawannya apa? 6/2 per akar 6. Akar sekawannya adalah akar 6 per akar 6. Ngikutin si penyebutnya kalau akar sekawan itu. Akar 6 dibagi akar 6. 6/2 kali akar 6. 6 akar 2 kali akar 6. 2 kali 6, 12. Akar 6 kali akar 6. Akar 36 ya. Akar 36 sama dengan 6. MO. Ada yang bisa dicoret? Bagus, 6 bisa dicoret. Maka MO sama dengan akar 12. Akar 12 itu dapat dari 12 itu berapa kali berapa sih? 4 kali 3, bagus. Akar 4 ada nggak? Ada. Akar 4 berapa? 2, bagus. Keluar akar dia berarti. Akar 3 ada nggak? Nggak ada, maka tetap dalam akar. Maka jawabannya adalah 2/3. Nah, seperti itu. Bapak rangkum sedikit ya. Awalnya jarak dari M ke ln Q. M ke ln Q. Seperti itu. Jarak dari titik ke bidang. Tapi kita buat satu garis di tengah-tengah ini. Agar garis ini mewakili bidang ln Q. Yaitu garis QX. Seperti itu. Nah, dari jarak dari M ke QX, titik ke garis, kita ambil satu titik yang terdekat dari M ke QX. Misalkan titiknya adalah titik O. Maka jaraknya berubah dari M ke O. Oleh karena itu kita cari jarak M ke O. Seperti itu. Kalau kalian dapat jarak dari M ke O, itu berarti kalian sama aja dapat jarak dari M ke QX. Kalau kalian dapat jarak dari M ke QX, itu sama aja jarak dari M ke ln Q. Seperti itu. Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD FGH, panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak dari H ke ACF. Katanya gitu. Kita buat dulu kubusnya. ABCD EFGH. Yang ditanya adalah jarak dari H ke ACF. Titik H-nya di sini. Lalu kita buat bidang ACF-nya. Oke, ACF. Ini ya. Oke.
Kalau kalian sulit membayangkannya, kalian bisa gunakan rusuk kubus yang kalian miliki. H ke ACF. Seperti tadi, kalau misalkan ACF jadi layar, H-nya jadi benda, terus ditembakin sinar sama kamu, maka jatuhnya kira-kira akan di tengah-tengah si F ke titik tengah AC. Misalkan di sini dapat titik baru, titiknya titik X namanya. Nah, kita buat garis dari dari F ke X sebagai perwakilan si ACF. Seperti itu. Jadi, tadinya ACF berubah jadi jarak dari H ke Fx seperti itu. Terus titik yang jarak yang paling dekatnya yang mana, Pak? Berarti jarak dari H ke Fx yang paling dekat kira-kira akan jadi di sekitar sini lah. Dapatlah misalkan kalian titik baru, misalkan titiknya namanya titik O seperti tadi ya. Seperti itu. Berarti soalnya akan berubah. Tadinya jarak dari H ke ACF. H ke bidang ACF. Tapi bidang ACF sudah diwakili sama satu garis, yaitu garis Fx. Berarti H ke garis Fx. Seperti itu. Oke. Kita buat segitiganya dulu. Oke, seperti tadi triknya. Kita mau cari jarak dari H ke Fx. Ambil segitiga yang memuat titik dan garisnya. Oke, kita kan mau cari jarak H ke ACF. H ke ACF-nya berubah jadi H ke Fx. Kenapa? Karena ACF sudah diwakili sama Fx seperti itu. Kita mau cari jarak dari H ke Fx, titik ke garis. Triknya adalah ambil segitiga yang memuat titik dan garisnya. Titiknya H, garisnya Fx. Otomatis ambil segitiga HFX. Mana segitiga HFX? Kita buat dulu segitiganya. Nih. Bapak buat lebih tebal ya. Oke, HFX di sini X. Nah, seperti itu. Kira-kira segitiga HFX itu segitiga apa? Apakah siku-siku? Tidak. HFX tidak siku-siku, tetapi dia kita lihat Fx dengan Hx panjangnya kira-kira sama nggak? Nah, sama. Selanjutnya HF dengan Fx beda ya. Kita ambil segitiga HFX. Seperti itu. Ini titik H, ini titik F, ini titik X. Seperti itu. Yang ditanya jarak dari H ke O. Nah, ini titik O-nya seperti itu. Kita coba lengkapi panjang-panjang sisinya. Ini rusuknya 4 cm. Rusuknya 4 cm. H ke F diagonal sisi ya. Berarti kalau rusuknya 4, maka diagonal sisinya 4 akar 2. Seperti itu. Nah, HF sudah dapat 4 akar 2. HX, bisa nggak dicari HX? Bisa, pakai apa? Pitagoras. Cari HX. Ini kita cari HX-nya ya. Nah, lihat HX. HX kuadrat, kita bisa pakai Pitagoras. HX kuadrat, ini HX kuadrat, kan bisa ambil segitiga HDX ya. HDX kan siku-siku di D, maka HX kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DX kuadrat. HD 4,
karena sesuai panjang rusuk ya. 4 kuadrat ditambah dx. Dx adalah setengah dari db. db itu diagonal sisi. Diagonal sisi 4 akar 2. Setengahnya 2 akar 2 dikuadrat. 4 dikuadratin 16. Ditambah 2 akar 2 dikuadratin. 2 dikuadrat 4. Akar 2 dikuadrat 2. 4 kali 2 8. Hasilnya adalah 24. Hx kuadrat sama dengan 24. Maka Hx sama dengan akar 24. 24 berapa kali berapa sih? 6 kali 4. 6 dikali dengan 4. Akar 6 ada nggak? Nggak ada. Akar 4 ada. Berapa? 2. Berarti dia bisa keluar akar 2. Akar 6-nya tetap dalam akar. Berarti Hx panjangnya 2 akar 6. Seperti itu. Hx sama Fx, dia kan sama ya panjangnya. Berarti Fx-nya juga 2 akar 6. Seperti itu. Ini siku-siku ya. Jangan lupa itu siku-siku. Oke. Nah, perbandingan luas segitiganya agak berbeda dengan contoh soal yang pertama. Kenapa? Karena ini segitiganya bukan siku-siku. Tetapi tetap kita bisa pakai perbandingan luas segitiga dari sudut pandang alas. Caranya gimana? Kita buat satu garis lagi. Misalkan garisnya yang ini. Nah, dari X, Bapak tarik ke atas biar dia tegak lurus. Misalkan dapat titik baru nih. Titiknya misalkan HXO Z misalkan ya. Titik Z seperti itu. Nah, ini kan segitiganya kita sudah dapat semua panjang sisinya ya. Nah, kalau ditanya H ke Z, panjangnya berapa? Kira-kira kalian bisa tahu nggak? Z kan posisinya ada di atas ini nih. Z nih. Ini kan sama kayak tinggi si kubus. Seperti itu ya. Nah, tinggi si kubus berapa sih? Bagus sesuai dengan rusuknya. Rusuknya 4. Nah, seperti itu. Maka HZ sama dengan 4. HO itu nanti yang dicari. HF 4 akar 2. Selanjutnya HX 2 akar 6. Pakai perbandingan luas segitiga. Perbandingan luas segitiga apa? HFX. Oke. Gimana caranya? Luas segitiga HFX sama dengan luas segitiga HFX. Pertama, HFX yang pertama itu kalau alasnya HF. Pak, kenapa alasnya bukan FX atau HX? Karena kalau misalkan alasnya FX, tingginya bingung yang mana. Kalau misalkan HX, nanti tingginya bingung yang mana. Oke, kalau alasnya FX nanti bisa ya, tingginya adalah HO, seperti itu. Alasnya HF, yang ini. Kalau alasnya ini berarti tingginya yang ini. Nanti kita putar segitiganya. Lalu, satu lagi, alasnya si FX. Kalau alasnya FX, yang ini, FX, maka tingginya nanti jadi yang ini. Oke, ini gambarnya gimana sih, Pak? Oke, khawatir kalian bingung. Kalau alasnya HF, ini alasnya gitu ya. Kita putar segitiganya. Nanti ini jadi di bawah. Seperti itu. Bapak gambarkan. Sini, sini, sini. Alasnya jadi HF. Satu lagi si X. Seperti itu. Ada satu titik lagi di sini. Titik Z. Lalu dari FX. Ada titik O di sana. Ini titik O-nya ya. Nah, seperti itu. Ini alasnya HF. Alasnya HF. Tingginya apa? XZ. Seperti itu. Nah, kalau alasnya FX. Sekarang ini alas jadi alasnya. FX. Terus ini H. Ada garis di tengah-tengah HF. Di tengah-tengah HF. Di sini ada Z. Seperti itu. Lalu ada titik O di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah ya, tapi rada ke F sedikit. FX.
Pakai spidol hitam aja ya. Sudah habis spidolnya. Di sini ada titik O seperti itu. Ini titik O-nya. Oke. Sudah ketahuan ya kalau alasnya ini tingginya ini, kalau alasnya ini tingginya ini gitu. Tapi ini dapatnya dari mana? Dapat dari segitiga ini yang diputer-puter sama kamu. Seperti itu. Luas segitiga Fx. Luas segitiga setengah kali alasnya HF. Kalau alasnya HF, tingginya apa nih? XZ. Luas segitiga Fx, alasnya Fx setengah kali alasnya XF. Kalau alasnya XF, tingginya apa? HO. Seperti itu. Ada yang bisa dicoret? Ada, setengahnya, bagus. Setengah dicoret. HF, ada nggak di sini HF panjangnya berapa? Ada 4 akar 2. XZ 4. XF ada panjangnya? Ada 2 akar 6. HO ada HO? Gak ada ya, karena HO adalah yang dicari. Kita lanjut. Ada yang bisa dicoret? Oke, ada 4 sama 2. Bagi 2, hasilnya 2 di sini. Bagi 2 hasilnya 1. Tidak perlu tulis ya kalau tapi ya. Lalu kita kalikan 4 kali 2 8. Berarti 8 akar 2 sama dengan di sini sisanya akar 6. Akar 6 dikali dengan HO. Pindah ruas akar 6-nya. 8 akar 2 per akar 6 sama dengan HO. Oke, selanjutnya rasionalkan. Kalikan akar sekawan. Akar sekawannya sama kayak tadi. 8 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan HO. 8 akar 2 kali akar 6. Akar 2 kali akar 6, akar 12. 8 akar 12. Akar 6 kali akar 6, 6. Sama dengan HO. Kita lanjut di sini. Oke. 8 bagi 6, sederhanain. Sama-sama bagi 2 ya. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Bagus. Akar 12-nya dapat dari berapa? 4. Akar 12-nya Bapak rubah ya. Akar 12 itu berapa kali berapa sih? 3 kali 4, bagus. 3 dikali 4 per 3 ya. Sama dengan HO. HO sama dengan akar 3 ada nggak? Nggak ada. Akar 3 itu tidak ada. Akar 4 ada nggak? Akar 4 sama dengan 2. Berarti dia keluar akar. Oh, dia akar 4-nya keluar akar jadi 2. 2-nya ketemu dengan 4. 8 hasilnya. 8 akar 3 per 3. Itulah dia jawabannya. Jadi jarak H ke ACF berubah jadi jarak H ke Fx seperti itu. Seperti tadi ya. Karena apa? Karena Fx itu mewakili ACF. Nah, ini juga berubah jadi H ke yang tadi, H ke O ya. Karena titik O itu mewakili si Fx. Fx mewakili ke ACF seperti itu. Maka jarak dari H ke O itu sama dengan jarak dari H ke ACF. Seperti itu. Gimana materinya? Cukup sulit ya. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa gunakan rusuk kubus yang kalian miliki. Kalian coba tandai titiknya, lalu kalian buat bidangnya seperti itu. Nah, kira-kira nanti jarak yang paling pendeknya seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe mathcourse.id, karena dengan begitu channel ini bisa makin berkembang. Dan semoga bisa membantu kalian dalam belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.